Ya. Jangan diturunkan. Kau sudah lah. Buka kameranya bang. Buka kamera. Kau sudah lah bahas Kristen anjing. Kau sudah lah bahas Kristen. Anjing banget lo. Sesuatu yang tidak mau dibahas itu adalah sesuatu yang jahat, yang buruk. Kenapa? Alah, tai kau cari makan, kirim nomor rekeningmu. Kirim nomor rekeningmu. Berapa Jadi nomor rekeningmu? kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu marah, nggak perlu emosi. Gitu. Yang kau bawa itu agama Kristen, bajingan kau. Ya nggak Anjing. apa-apa, nggak masalah. Ya. Kan ada perintah dalam agamamu, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kan ada dalam kitabmu. Kau sadar nggak Juma? Kau sadar nggak? Agamamu ini agama teroris, paham nggak? Nah, terus kenapa Agama kau Islam neror ini di agama sini? teroris. Terus kamu Selalu neror ya. di sini. Agama Islam agama teroris, paham? Nah, ini kalau agama penjajah siapa? Loh. Itu nggak ada urusan bos, ya itu nggak ada urusan bos. Anjing loh, bangsat loh. Ya. Anjing loh. Ada parah. Babi Kena lo cuma. semes langsung jantung pindah ke kanan. Ada parah. Nah, ini ya. Parah. Kalian lihat ini. Kalian lihat. Ini Aduh. contoh agamanya Juma ini. Nih yang di bawah ini. Parah. Ini contoh agamanya Juma ini yang di bawah ini. Ini moderator kenapa Ya, ini. ada gila-gilanya malam ini? Ya, ini ini lagi ya agamanya Allah. Juma ini. Moderator apa Ya begini ini? nih, agama Moderator Islam helikopter. teroris. Ya, Ini teroris, moderator agama mau Islam dicabut teroris semua ini. semua isinya. Moderatornya, Anjing. nanti gila-gilanya. Si Zoker nanti saya cabut nanti anunya. Moderator Ya. jangan aneh. Ini buat Izinkan saudara-saudaraku saya ya. untuk Ini buat mewariskan saudara-saudaraku orang Kristen. dulu. Jangan kau Ini naikkan yang lain. Ini buat Nanti cabut saudara-saudara saya moderatornya. Kristen ya. Kalian ini jangan terpengaruh oleh omongannya Juma ya. Iya. Karena Juma ini adalah iblis dia. Iblis yang sudah dijanjikan. Juma ini penghasut. Iya. Ya. Allah Juma ini Akbar. penghasut iblis dia. Nah, yang buat iblis saudara-saudara yang itu, Kristen. yang iblis itu yang menyembah Tuhan buatan. Goblok anjing. Kau sadar gak ya? Ada Kau nyembah-nyembah di Mekah itu apa? Kau cium Tuhan batu-batu itu. Tuhan dibuat. Kau ngapain Juma? Coba Kau lihat nyembah itu batu ya. di Arab, di Mekah. Orang Yahudi, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan. Itu kan katamu. Orang Itu kan disalib katamu. jadi Tuhan. Itu kan katamu. Itu kan katamu, Itu bodoh. dalil, itu Itu dalil. katamu, bodoh. Itu Kisah katamu, para bodoh. pewarta 2 Bodoh. nomor Bodoh. 36. Di Bodoh. situ Itu diterangkan bahwa Kristus Anjing yang kau loh. salib itu telah dibuat menjadi Tuhan. Itu kan katamu. Itu kan katamu. Itu dalilnya. Itu dari mana, Bos? Itu ada Kisah para Itu Rasul 2. perjanjian lama. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Perjanjian lama katanya. Malu. Ada Tuhan, ada manusia yang digantung secara terkutuk, dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Anjing Yahudi kau bagi juga. orang-orang Bangsat kau. jahat. Sakitnya nyatu Oke lah, di sini. Ini saya tanya juga ya. Ya sudah, oke. Ini saya tanya ke kamu. Goblok anjing. Ini saya tanya ke kamu ya. Ini saya tanya ke kamu ya. Ini saya tanya ke kamu. Apa, kenapa? Lantas mengapa orang Islam bajingan itu ya selalu nyembah kotak hitam di Arab ya? Tidak ada orang menyembah kotak hitam. Yang ada orang menyembah makhluk terkutuk, disalib, dituhankan di hari Minggu. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab dia. Kasihan Nggak bisa ya jawab Allah. Nggak bisa jawab dia. Orang Nggak bisa jawab beribadah dia. kepada pencipta langit dan bumi yang Nggak maha bisa jawab suci, dia. maha tinggi, menghadap ke satu titik arah. kok nggak bisa jawab, bukan bodoh? menyembah kok kepada nggak bisa apa yang jawab, ada di bodoh? dalamnya. Bodoh, kok Yang nggak bisa fakta jawab? adalah, yang fakta Kau adalah nggak bisa jawab, bodoh. ada yang menyembah makhluk yang dikutuk Elohim. Goblok. Makhluk Ini yang orang dikutuk goblok. Elohim dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Juma. Itulah yang kau sembah. Saya Bu. tanya. Kamu itu Jangan nggak nyambung, goblok. marah-marah. Kamu itu Jangan nggak nyambung masalahnya, nyambung. tolong.
Kamu itu Itu nggak nyambung. ada di dalam Kamu kisah itu nggak para nyambung. pewarta 2 Kamu itu nggak nomor nyambung, bodoh. 36. Jadi jangan kau berpikir saya membaca perjanjian lama, itu perjanjian baru. Kau itu nggak nyambung. Yang saya tanya itu apa? Bodoh. Kau menuduh kami menyembah Ka'bah, padahal itu arah kiblat. Kalau dikatakan arah ibadah itu sembahan, maka kau setiap minggu mengarahkan cara ibadahmu ke pendeta. Kalau dia laki-laki berarti kau menyembah pisang. Kalau dia pendetamu perempuan berarti kau menyembah kacang. Karena kau menghadap ke pendeta. Setiap kali kau masuk gereja kau menghadap ke pendetamu, berarti kau sembah kacang atau sembah pisang ini. Ayo, nyembah pisang atau nyembah kacang? Oh, yang Nyembah saya tanya itu kacang apa? atau nyembah pisang? Juma. Nyembah pisang apa nyembah? Bangsa. Makanya kalau mau diskusi baik-baik, jangan maki-maki. Kau maki-maki agama saya, anjing. Yang mana yang saya maki? Kau bilang Tuhan Yesus balik, Tuhan Yesus pemakan babi, maksudmu apa? Di mana? Lu jangan fitnah. Kau jangan fitnah. Kalau saya katakan penyembah makhluk yang dikutuk Elohim makan babi, itu baru betul. Ya kenapa kau cakap begitu, anjing? Lah, kan memang kalian makan babi. Segala sesuatu halal. Kan itu memang dalam kitabmu. Kenapa kau marah? Ya kau ngapain bawa Tuhan Yesus, anjing? Iya, karena agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan ke seluruh manusia. Emang enak agama seperti itu? Enak aja. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Pret. Masa kami harus mengikuti agama yang dibawa penjajah? Enak aja. Lulu aja, jangan ngajak kami, kawan. Goblok. Nanti kan? Otak mantap. Dikasih tahu ya. Cuma otak mantap. Agama kau aja baru terbit, bro. Agama kau aja baru terbit. Agama saya itu dulu sudah ada dari sejak Adam. Islam itu sudah ada dari sejak Adam. Tapi agama yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu yang baru. Ya, kau tahu apa? Kau tahu apa, anjing? Sejak kapan Yesus menyembah makhluk kuburan? Sejak kapan? Yesus tidak pernah menyembah makhluk kuburan. Maria ibu Yesus, Maria ibunya Yesus tidak pernah menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Paham kau? Anjing. Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus tidak menyembah makhluk kuburan gitu. Yang perlu kau tahu ya. Agamamu itu agama baru. Kami punya agama sudah lama. Malu kau cuma. Malu kau cuma. Adonai Elohenu Adonai Ahad. Malu kau cuma. Malu kau cuma. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci, Bung. Bukan menyembah kepada makhluk yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen yang ada di angkara Turki dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tuh, kau pahami dulu ya. terkutuklah orang yang digantung. Tuhan Yesus turun ke bumi itu untuk apa? Kau pahami dulu itu. Untuk menjadi Tuhannya orang jahat. Anjing. Mulutmu, anjing. Ya itu fakta. Fakta bangsat kau, anjing. Kisah para Rasul 2:36. Baca itu. Kau pahami dulu Tuhan Lukas Yesus 5 nomor 32. Yesus datang untuk orang jahat. Kau baca jangan sepotong-sepotong, anjing. Kau baca, coba kau baca. Coba kau yang baca. Menurut saya, anjing. Makanya. Bangsat kau. Kau nyebut saya anjing itu artinya bahwa kau lagi ngiler mau makan aku ya. Memang kau binatang. Kau kan pemakan anjing. Kau sebut saya anjing berarti kau rasanya mau makan aku juga. Ajaran kamu itu. Ajaran kamu itu. Lah agama mau makan anjing. Kamu kalau habis makan anjing baumu bau anjing nggak? Mulutmu yang bau anjing, goblok. Masker. Buset kau. Anjing kau. Kalau habis makan babi mulutmu bau babi. Kau paham cuma ya.
Selagi kau dengar itu anjing, selagi kau masih bawa agama saya tandai kamu sampai kapanpun. Saya tandai kau, paham kau? Kau kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau apa? Ya nggak ada bau, goblok banget ini orang anjing. Kau kebanyakan minum kucing onta, baik. Kau itu kebanyakan minum kucing onta. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu Jumat. Masolan generasi. Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Ngapain kau anggap Yesus Tuhan? Yesus itu dilantik. Yesus itu dilantik menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang kafir. Ya Kisah kau para kafir. Rasul, Ya kau Kisah kafir para itu. Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Yeay! Udah, kau ngarang sudah. Ya, udah kau ngarang. Kau ngarang itu sudah. Pantasan aja kau makan babi, ternyata kau kelompok orang jahat yang diberikan Tuhan yang diberikan. Tuhan Yesus, anjing ini orang. Aduh. Ini buat saudara-saudara ya, buat Aduh, parah. Kristen. Parah, Ini parah, jangan parah. percaya omongannya Juma ini Tidak perlu kau iblis. percaya. Cukup Ya, saya nggak baca percaya. dalil. Ya, saya nggak Cukup percaya baca sama dalil omonganmu. yang Kau saya munafik. sampaikan. Kau munafik, kau iblis. Kisah para Rasul 2:36. Orang Israel, orang Yahudi seluruhnya harus tahu bahwa Elohim Tuhannya Yahudi telah menjadikan Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang kafir. Kau dari mana tahu? Saya tanya, kau dari mana tahu? Ada Kau dari tulisannya di sini di kitabmu, ada di sini tertulis. Mana? Kau kasih tunjuk, jangan cuma ngarang aja kau. Ada di sini, kutunjukkan samamu ya. Habis itu kau nanti jadi muridku ya. Tapinya ya. Betul? Kau daftar jadi muridku boleh? Aku kasih. Sampai mati pun tidak sudi aku jadi muridmu. Loh, kamu masuk neraka dong. Kalau kau ketolak aku jadi guru, Justru kau Juma yang dibakar di neraka. Kau tidak percaya Nggak oleh Tuhan bisa Yesus. karena kau menuhankan. Kau tidak percaya kau dan tidak menuhankan- mengimani Tuhan Yesus. Kau Maka kau akan menuhankan ditempatkan di api makhluk neraka. yang dilantik. Maka Ya, kau di kau neraka. Begitu saudaraku. Kau menuhankan manusia yang mati dikutuk oleh Tuhan. Nih, aku tunjukkan samamu ya. Nanti kalau kau sudah baca nih, Anjing. ya, adek ya. Nanti kau ini ya, dek. Nanti Mana? kau jadi. Nah. Mana? Tunggu. Ini deh, ini. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Ini kita baca 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gimana? Gimana dek? Kamu jadi muridku. Aku kasih nomor HP ku, kamu jadi murid. Aku ajari kau Bible dengan benar, tidak seperti di gereja, di doktrin, di dogma. Sama aku kau belajar dalil. Oke. Nah, gitu dong. Gimana? Ya. Oke, Asyhadu. saya akui lah. Asyhadu. Masa kau menyembah Tuhan yang dilantik? Pertama kamu ganteng, kamu masih muda, ya toh, lumayan pintar. Masa mau dibodoh-bodohi nyembah Tuhan yang dilantik? Sementara Tuhan yang dilantik itu diberikan untuk disembah bagi yang menyalib Yesus. Masa kamu tega? Hidup lu habis di bumi percuma menyembah makhluk yang dilantik jadi Tuhan. Hah? Bersyukur ada Bang Suma yang meluruskan. Kalian kan cuma di doktrin, dogma di gereja. Pendeta hanya kasih ayat-ayat kasih persembahan obat kuping. Tapi kalian tidak dikasih waktu untuk bertanya tentang iman kalian. Gitu. Ya, sekarang saya ya oke Juma oke. Itu dong. Santai. Nah, mau Sekarang jadi saya murid? tanya.
menurut di agamamu, Tuhan Ya. Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, pencipta langit dan bumi, sama seperti tadi di kisah para rasul itu, pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Buktinya, apakah orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang beriman? Tidak kan? Nah itu dia. Makanya Tuhan Yahudi membuat Yesus yang mereka salib itu menjadi Tuhan mereka. Silakan aja kau tuhankan itu sampai mau mati. Berartinya ketika mereka menyembah makhluk yang mereka salib, berarti mereka tidak menyembah Tuhan yang betul. Karena Tuhan yang betul adalah Yod-Heh-Vav yang disembah oleh Bani Israel. Itulah yang Al-Quran katakan. Makanya ketika Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang kafir, Nabi Isa diselamatkan. Nah, yang mereka salib penggantinya. Siapa penggantinya? Oke, terus yang disalib siapa? Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Masakan Yesus yang terkutuk? Orang Yesus itu manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat tidak pernah sedikit pun tersentuh dosa. Kok bisa dia terkutuk? Maka yang terkutuk adalah baca Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu, tetapi harus kau kuburkan hari itu juga. Nah, lalu di Ulangan 27-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yang menerima suap dan menyerahkan orang benar Yesus untuk dibunuh? Yudas. Maka yang digantung terkutuk yang kalian sembah itu adalah Yudas. Berarti bukan yang yang lain, bukan Yesus. Berarti menurut agama Islam selama ini yang disalib adalah Yudas. Tidak ada diterangkan di Al-Quran Yudas. Tapi ketika orang-orang kafir mengatakan yang disalib Isa alaihi salam, nah Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan juga Nabi Isa yang mereka salib, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Apa buktinya? Baca di Bible. Markus 16 nomor 12, kata penulis Markus, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain yang disalib. Kenapa Yesus? Karena Isa ditulis dalam bahasa Yunani, makanya Isos. Isos. Dari Isos masuk ke Belanda menjadi Jesus, masuk ke Indonesia baru menjadi Yesus. Sebenarnya asalnya Isa. Dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isos dalam bahasa Yunani. Jadi Isa diselamatkan, lalu kemudian digantikan oleh manusia yang dikutuk. Makanya Islam datang membersihkan Yesus. Membersihkan Yesus, menyadarkan kalian, sadar saudara-saudaraku, yang kalian sembah itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan yang dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Masa kalian mau menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Nah, siapa yang mengajarkan Kristen kepada kalian? Orang Yahudi kah? Bukan. Orang Barat. Orang Barat yang masuk ke Nusantara mengajarkan nyembah kepada Kristus ini. Padahal sembahan yang benar yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh orang Yahudi, itu Tuhan yang betul. Kenapa harus menyembah Yesus dengan alasan oh dia yang korban untuk kami? Tidak ada pulanya begitu. Tuhan mengampuni dosa, cukup kita bertobat. Kata Yesus, bertobatlah. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Itu ajaran Yesus. Tidak pernah mengajarkan sembahlah makhluk yang keluar dari kubur. Nggak ada itu ajaran itu. Itu ajaran dari Barat. Gitu, Bung. Ya, ada, ya gimana ya? Ada yang kau bicara itu sebenarnya ada benarnya, tapi Memang benar. ya saya akui masuk akal, ya. Ya emang. Tapi dalam diri saya itu gimana ya? Dalam diri saya ini tidak tahu ya. Saya ini percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Jadi ketika pendeta saya itu memberikan ya rohani
Jadi hati saya itu sepertinya percaya bahwa sana mengimani saya. Tapi yang kamu katakan tadi ya masuk akal juga. Ya, Yesus dengar dulu. Yesus sudah berpesan kepada orang Yahudi, Bung, di Bible. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus kepada murid-murid orang Yahudi? Waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya penyesat itu planos. Planos itu artinya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana iblis mau menyesatkan kalau ajarannya tidak bagus? Harus bagus ajarannya. Tapi sayangnya, sebagus-bagusnya ajaran itu, kasih, pemaaf, penyayang, yang disembah adalah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Sayangnya itu di situ. Sayangnya itu di situ. Ini saya mau tanya ya. Ya. Silakan. Ini saya mau tanya serius ini. Kalau menurut agama Islam ya, Tuhan Yesus itu adalah sosok dari Yudas yang disalib. Iya kan? Yang seperti dibilang tadi. Iya. Bukan Nabi Isa. Betul? Kan. Betul. Nah, lantas mengapa Isa tadi tidak tidak disalib dan kemana dia? Diangkat ke langit. Diangkat dia. Di Al-Quran An-Nisa ayat 157, Al-Ma'idah ayat Ali Imran ayat 55. Beliau diangkat setelah diancam ingin dibunuh, direncanakan ingin dibunuh oleh pembenci-pembencinya. Allah mengangkatnya. Kenapa dia diangkat? Karena dia akan diturunkan kembali untuk kedua kalinya sebagai saksi terhadap miliaran manusia yang telah menuhankannya. Dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan. Mereka sendiri yang mau. Aku tidak pernah memerintahkan dia. Nah, itulah alasannya kenapa Tuhan memasukkan orang kafir ke neraka. Karena Yesus yang kalian sembah pun akan menyangkal. Coba Anda lihat di dalam Matius 7:22-23. Pada hari terakhir, yaitu hari kebangkitan nanti setelah kiamat, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir siapa? Ya Kristen. Mungkin mana lagi? Al-Quran juga mengatakan begitu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuh mereka. Misalnya Kristen menyembah Yesus, akan menjadi musuh Yesus. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus. Al-Quran saya mengatakan, Yesus juga mengatakan. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan kalian. Tapi kalian, ya sekali lagi, kalian merasa Nabi Muhammad, Islam itu adalah begini. Kenapa? Karena sudah dicuci otaknya. Padahal kalian tidak sadar, Yesus yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang dilantik. Ada nggak Tuhan sebelum Yesus? Ada. Siapa namanya? Yod, He, Fa, Fe. Itu Tuhan yang betul. Nah, ketika Yesus dilantik, kok kalian menyembah dia? Kenapa kalian menyembah dia? Karena orang-orang jahat yang dijadikan Yesus sebagai Tuhannya menyebar sampai ke Indonesia, keturunannya, mengajak orang lain juga ikut mereka nanti ke neraka. Gitu. Oke. Silakan. Satu lagi saya mau tanya ya. Ya, silakan. Apa benar ini Muhammad itu mencabuli anak kecil? Apa benar? Kalau Nabi Muhammad mencabuli anak kecil, jangankan ajarannya bisa sampai hari ini, satu hari bahkan 1 jam setelah pencabulan beliau sudah dibunuh sama orang di situ. Tapi faktanya
Masa ada seorang cabul dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai rasul sejazirah Arab, bahkan 1400 tahun silam, separuh penduduk bumi menjadikan dia teladan. Artinya itu hanya fitnah pembenci Islam, pembenci beliau, agar orang-orang itu tetap dalam jerat tipu daya. Tidak ada bukti dari luar Islam, dari dalam Islam beliau mencabuli. Nauzubillah summa nauzubillah. Justru mayatnya setelah meninggal, satu-satunya manusia yang orang sekampung tidak mau mayatnya dikubur karena mereka cinta kepada beliau, hanya beliau. Tidak ada orang, jangan kau kuburkan dia. Yang satu mengatakan kuburkan. Jangan, please, kumohon. Kami tidak mau kehilangan beliau. Mayat loh. Saking cintanya orang kepada beliau. Namanya harum sampai detik ini. Saking cintanya. Cuman karena musuh beliau adalah iblis, maka iblis akan selalu mempremi, menghujat, menista, menfitnah beliau agar orang-orang tidak menjadi pengikutnya. Padahal beliau diutus untuk apa? Yesus sudah menerangkan terutusnya dia. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh Hamed adalah kebenaran dalam bahasa Aramaik. Roh Hamed, apa itu? Ismuhu Ahmad. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh Muhammad itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan memuliakan aku. Satu-satunya manusia, tokoh yang dihujat di atas muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Beliau yang memuliakan Yesus. Paulus memuliakan enggak? Enggak. Yesus mengajarkan, kalau Paulus mengajarkan, Yesus itu mati dengan jalan kutuk karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa karena dia menanggung seluruh dosa-dosa dunia. Kurang hina apa Yesus di mata Paulus, coba? Dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, bahkan sampai orang Indonesia pun minum tua, membuat pencabulan, bla bla bla. Semua dipikirkan dosanya diambil alih sama Yesus. Berarti Yesus dalam pandangan Kristen adalah manusia yang paling banyak dosanya karena dia yang menanggung dosa-dosa semua manusia. Kemana pergi menanggungnya? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Yesusnya dibuat ke neraka. Kenapa? Dosa-dosa ditanggung semua sama dia, sementara dia manusia. Kenapa enggak Tuhan aja yang langsung mengampuni? Jadi kalau ada yang menuduh Nabi Muhammad itu adalah mencabuli anak kecil, siapa anak kecilnya? Ini Siti Aisyah. Hai, istri yang paling mencintai dan paling menyayangi beliau itu diantaranya Siti Aisyah. Kalau dia dicabuli, pasti dia akan trauma sampai mati. Faktanya, dia sangat menderita ketika suaminya meninggal. Faktanya, satu-satunya wanita yang menghafal hadits lebih dari 2000 hadits, Siti Aisyah. Saking cintanya kepada beliau Nabi Muhammad. Kalau orang korban pencabulan, ya jangankan bertemu, mendengar namanya saja sudah takut. Ini enggak serumah, dia meninggal dalam pangkuannya. Jadi tidak ada itu fitnah. Itu orientalis barat yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Enggak ada itu Nabi Muhammad mencabuli. Masya Allah. Beli kitabnya, kitab beliau itu Anda baca. Jadi Anda memang melihat. saya Protestan juga. Saya Protestan. Ya. Oke. Saya tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke. Gereja saya di dekat kilang Pertamina. Oke. Jadi saya apa ya? Dengar itu memang cerita dari pendeta saya ya. Jadi makanya saya bertanya. Ya. Bahwasanya Muhammad itu seorang pencabul. Dan Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Makanya itu saya tanyakan. Oke. Siti Aisyah dinikahi di usia 6 tahun, serumah pada saat dia sudah mencapai umur untuk menjadi istri. Tidak serumah beliau, dia hanya dihalalkan. Kenapa dihalalkan? Karena orang tuanya yang mau. Orang tuanya mau, dan itu petunjuk dari Allah juga. Kau nikahi dia karena beliau akan menjadi seorang wanita yang akan mendampingimu untuk mengajarkan Islam.
dinikahi, tapi tidak digauli. Dinikahi tok, dihalalkan tok, tidak digauli oleh beliau sampai pada usia cukup baru serumah. Enggak serumah beliau, tapi dinikahi. Tapi ingat Bung, 1400 tahun silam di padang gurun, di padang pasir Arabia, wanita kalau sudah di atas 9 tahun itu adalah wanita yang sudah cukup tambun kalau kita di Indonesia. Orang Arab tulangnya kuat, tulangnya besar, bodinya besar. Sedangkan kalau kita melihat sejarah atau tradisi Yahudi, Ribka itu dinikahi usia 3 tahun oleh Ishak. Dan orang-orang Yahudi boleh kok menikahi usia 3 tahun. Orang Yahudi sampai hari ini itu tradisi Yudaism. Boleh, tidak ada larangan. Apa dasar pijakannya? Anda baca kitab Bilangan 13 nomor 17, 18 dan seterusnya. Di situ boleh menikahi anak kecil, mengambil anak kecil, yang penting dia masih perawan. Rampasan perang yang masih perawan, meski usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau dia masih perawan, ambil dia untukmu. Itu dalil. Makanya di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, Anda baca, tanya pendeta Anda, ada nggak batasan usia perempuan untuk dikawini? Nggak ada. Nggak ada. Tanya pendeta, ada nggak bang? Pendeta ini bang semua bilang batasan usia anak-anak apa wanita untuk dikawini itu berapa tahun di Bible? Nggak akan ada jawabannya itu nggak ada. Begitu saudara. Jadi bahaya memang kalau kita mendengarkan Islam dari luar. Kita harus belajar dari kitabnya langsung. Nah, sama seperti saya belajar Ini, Bible. Saya bisa nggak ini? Saya bisa nggak hubungi siapa ya? Saya ingin banyak yang ingin saya tanyakan lah. Teman kita saya ada di mau, sana. Di Kalimantan saya mau boleh. coba. Ya. Gimana? Boleh DM saya, nanti saya arahkan ke orang yang ada di sana di Kalimantan, gitu bang. Ya, DM saya aja. Cari tahu lah. Siapa yang bisa saya hubungi? Ya DM saya, nanti saya arahkan ke teman kita yang daerah sana, atau yang lewat sosmed juga bisa. Gitu. Ya sebenarnya saya tadi memang agak emosi ya, karena hati saya ini sudah betul-betul mengimani Tuhan Yesus. Jadi ketika ada orang yang membawa Tuhan Yesus, jadi saya agak terpancing emosi. Tapi ketika kamu menjelaskan tadi, saya ngerasa ada sedikit yang mengganjal menurut saya ya. Nggak tahu kenapa saya kayak ngerasa dia mengganjal. Nanti saya coba hubungi lewat DM Oke, siap. Ya, saya yang bisa hubungi. Banyak yang mau saya tanyakan. Baik, silakan bang, silakan. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke. Ya. Oke lah. Kasih ya. Oke, makasih sebelumnya. Kasih. Siap. Nanti saya DM. Oke, saya tunggu. Nanti saya balas DM-nya. Oke, Bung, makasih ya. Makasih. Maafkan juga kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya hanya membela iman saya, membela akidah saya. Dan saya sebagai orang yang sedikit lagi usia 70 tahun dikatain bahasa-bahasa jorok di depan umum seperti ini kan juga ya, biar bagaimanapun ya kan, tua-tua begini kan masih merasa ganteng juga kan, jadi kan masa dipanggil babi gitu kan gak enak gitu bang. Gak apa-apa itu, silakan aja. Hidayah datangnya dari mana saja, dengan cara apapun. Kalau hidayah itu sudah datang, tidak ada kekuatan yang mampu untuk menghalangi, kan gitu. Halo. Kenapa nangis, Dek? Kenapa? Suaminya selingkuh. Sama siapa? Alex.